Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Para shaimin was shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan ini saya akan membahas kaitan antara doa dan puasa. Doa dan puasa ini sangat erat sekali kaitannya. Kita diperintahkan oleh Allah secara umum itu agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man la yas'alhu yaghdab alaihi." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang tidak memohon doa kepada Allah, maka justru Allah itu marah kepadanya. Kalau kita sebagai manusia diminta oleh seseorang, oleh siapapun, keseringan, itu kita mungkin mangkal dan marah. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak minta kepada Allah, itu ada indikasi kita takabur dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan dalam banyak hal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat tentang doa yang tadi saya baca itu berada di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dimulai sampai sebelum uhilla lakum lailatas syiyam, itu di tengah-tengah ayat Allah berbicara tentang puasa. Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini menunjukkan betapa sangat erat sekali kaitan antara doa dan berpuasa. Oleh karena itu salah satu waktu berdoa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahwa saat berdoa yang mustajabah itu adalah saat kita berpuasa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang apabila dia berdoa itu diijabah oleh Allah, tidak ditolak doanya. Siapa saja mereka itu? Pertama adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang mencintai rakyatnya. Pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyatnya. Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin yang selalu didoakan oleh rakyatnya. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang menjalankan norma-norma hukum. Pemimpin yang menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pemimpin yang adil ini, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diijabah. Yang kedua, was-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Subhanallah. Jadi selama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, adalah waktu-waktu yang mustajabah ad-doa, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah doanya.
Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah di saat kita siang hari di bulan Ramadan ini, memohon ampun, memohon kemudahan rizki, memohon petunjuk jalan, hidayah Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, memohon kesehatan dan memohon apapun yang kita butuhkan. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu wa da'watul mazlum. Doa orang-orang yang terzalimi. Oleh karena itu, as-saimin as-saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekalipun kita menzalimi seseorang. Apalagi kalau kita sebagai pemimpin, jangan sampai kita menzalimi masyarakat, menzalimi rakyat. Tidak boleh itu. Itu berbahaya. Karena sekali kita menzalimi seseorang, maka orang itu apabila mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak tolong. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri dan juga as-saimin dan saimat semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan apa kita manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa. Tentu di dalam berdoa ini ada banyak waktu yang mustajab doa. Apa saja itu? Atau kapan doa kita diijabah oleh Allah? Ya. Tentu yang pertama, seperti disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa doa yang mustajab itu adalah doa saat setelah kita melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, saat jawful lail al-akhir, di tengah malam terakhir saat mau subuh. Sebagaimana dia sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah, ayyud du'a asma'? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah doa yang betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? Qala jawful lailil akhir, yaitu malam terakhir atau pertengahan malam terakhir. Ya, kita alhamdulillah di bulan Ramadan ini tentu kita bangun malam untuk sahur. Maka pergunakan waktu sebelum atau setelah sahur itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketuk pintu langit. Kita memohon kepada Allah. Di saat-saat itu doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita perhatikan televisi dengan hiburan yang ya sangat mengganggu kehusuan ibadah. Saat-saat itu adalah saat-saat emas bagi seorang mukmin. Saat-saat pertengahan sebelum sholat subuh, antara waktu-waktu sahur itu adalah waktu yang sangat berharga bagi seorang muslim. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu didengar sekali ucapan kita di hadapan Allah. Kita berwudu, kita sholat 2 rakaat, perbanyak istighfar. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa, orang yang ahli surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbisik kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa. Aku banyak sekali dosa. Mohon ampun kepada Allah. Dan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak 1-2 hadis dan ayat Al-Quran berbicara tentang keutamaan waktu sahur. Maka kita mari manfaatkan waktu yang sangat berharga itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada-Nya. Yang ketiga, doa antara azan dan iqamah. Kita kalau habis azan sebelum iqamat, itu adalah waktu-waktu
malaikat menanti adakah hambanya yang berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Doa itu tidak ditolak saat waktu kita berdoa antara azan dan qomat. Jangan kita waktu azan dan iqamat itu, di antara waktu itu kemudian kita berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kebutuhan kita kepada Allah begitu banyak? Bukankah dosa kita itu begitu menumpuk? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Yang keempat adalah ketika mau berbuka puasa. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watun ma'turan." Masya Allah, ini huruf taukidnya banyak sekali. Inna, ya. Kemudian apalagi la da'watun ma'turan. Sesungguhnya untuk atau bagi orang yang berpuasa saat dia mau berbuka 10 menit, 15 menit atau bahkan 5 menit sebelum kita azan berkumandang, sebelum kita berbuka, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin, ya, ketika azan mau berkumandang itu sibuk dengan makanan, dengan minuman, ya, sibuk dengan kolak, dengan bakwan, ya, dengan berbagai macam aneka. Jangan disibukkan, ya. Mau berbuka cukup air atau kurma, ya, nggak perlu banyak-banyak. Tapi yang harus kita manfaatkan saat mau berbuka itu, kita munajat kepada Allah, laporan kita kepada Allah. Ya Allah, kita berbisik, hajatku kepadamu begitu banyak. Kita doa untuk kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita apabila telah mendahului kita, agar diampuni oleh Allah, agar dilapangkan kuburnya, agar dimasukkan ke dalam surga. Untuk kakek nenek kita, untuk guru-guru kita yang telah mengajari ilmu yang bermanfaat bagi kita, doakan mereka. Sebagai murid yang tentu diharapkan doanya bagi guru-guru kita, kita doakan. Di saat kita mau berbuka, doakan saudara-saudara kita, doakan para pejuang-pejuang Islam yang berjuang untuk tegaknya kalimat Allah, agar